PSM Makassar berhasil melakukan comeback setelah mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Rans FC ciptakan gol terlebih dahulu lewat Iksanul Jikrak di menit 29. Dan di babak kedua, Bernardo Tavares bersama PSM melakukan perubahan. Tepatnya setelah Muhammad Ramadan Sananta dimasukkan, bam, langsung PSM mampu menciptakan gol langsung dari Sananta di menit 67, assist dari William Pluim. Dan Yakob Sayuri tambah lagi gol bagi PSM Makassar lewat assist William Pluim di menit 69. Yakob Sayuri menutup lagi dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti di menit 78, assist dari Muhammad Arfan bagi PSM Makassar. Oke, sebelum kita masuk ke formasi yang dimainkan oleh kedua tim, kita sepakat PSM dan Rans yang bermain di Stadion B.J. Habibie yang diterpa hujan yang sangat deras, teman-teman, pasti akan mengganggu permainan dari kedua tim, khususnya permainan lewat bola-bola pendek. Nah, otomatis PSM Makassar ataupun Rans Nusantara FC lebih cenderung bermain bola long pass ataupun vertikal cepat ke daerah pertahanan masing-masing tim, teman-teman. Oke, PSM dengan bermain bola-bola vertikal, bola-bola long pass langsung ke depan dengan kombinasi pemain yang mereka miliki cepat-cepat, itu sangat membantu dan sangat berbahaya. Berbanding terbalik, ketika Rans Nusantara FC mengadopsi dalam tanda petik apa yang coba diterapkan oleh Bernardo Tavares, bermain vertikal long pass ke depan, itu nggak secara optimal bisa dilakukan oleh Rans Nusantara FC. Kita lihat aja, teman-teman, overall sepanjang 90 menit pertandingan dengan situasi kontur lapangan becek, hujan deras, teman-teman, dan sempat juga jeda pertandingan karena beceknya stadion tergenang air, Rans Nusantara hanya mampu menciptakan 2 on target. Artinya ada masalah dari Rans FC untuk bisa meng-create sebuah peluang, menciptakan sebuah peluang. Ketika kita tidak mampu menciptakan peluang, kita nggak akan bisa menciptakan gol. Ketika kita nggak bisa menciptakan gol lagi, walaupun Rans bisa menciptakan 1 gol, maka kita nggak bisa mengejar skor yang dimiliki oleh PSM Makassar. 2 on target, 1 gol dengan possession ball 48%. Nah, kita lihat PSM Makassar. PSM Makassar melakukan 12 on target. Nah, dengan situasi lapangan yang tergenang becek, itu bagi aku, teman-teman, ya memang ada pengaruh bagi PSM dan Rans Nusantara FC. Tenaga harus dikeluarkan lebih, pemain pun kecepatannya harus dikeluarkan lebih lagi. Nah, tetapi secara natural, apa yang dilakukan oleh PSM Makassar itu merupakan pakem ataupun pattern lah ya, yang sudah dididik oleh Bernardo Tavares sepanjang Liga 1 Indonesia saat menghadapi Rans Nusantara FC. Apa itu? Bermain cepat, bermain langsung, memberikan bola vertikal ke depan, memanfaatkan second ball dari bola-bola atas. Itu udah khas dari PSM Makassar. Ya, inilah ya tuah dari Stadion B.J. Habibie membuat Bernardo Tavares pun bersama PSM Makassar memepet posisi dari Persija Jakarta, dan kita nggak tahu besok Persib Bandung gimana hasilnya ketika menghadapi PSIS Semarang. Tetapi untuk situasi sekarang, Liga 1 Indonesia semakin menarik. Ya, Persib pun mempunyai tabungan 1 pertandingan ya untuk mereka jalani di Liga 1 Indonesia. Oke, kita lihat dulu line up dari kedua tim lewat lapangbola.com. PSM Makassar menggunakan pola andalan dari Bernardo Tavares. Ini udah patternnya, udah kita bahas, teman-teman, 1-3-5-2. Dan sedangkan Rans Nusantara FC menggunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1 bersama Coach Rahmat Darmawan. Ya, istilahnya mirroring, teman-teman. Pola yang mirip dimainkan oleh PSM Makassar ataupun Rans Nusantara FC. Ketika mirroring, formasinya sama, akan jumpa 1 lawan 1 di atas lapangan. Nah, ketika kita bicara 1 lawan 1, yang akan membedakan yaitu kualitas individu dari masing-masing tim dan faktor pergerakan tanpa bola yang menjadi aspek yang perlu untuk diantisipasi. Ya, clear ya, PSM Makassar, teman-teman, bisa teman-teman cek bagaimana gaya permainan PSM Makassar, baik dengan monolog seperti ini ataupun analisis grafis yang pernah kita sajikan di beberapa video-video ke belakang. Banyak banget aku bahas PSM Makassar dan apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares, seperti apa yang aku sampaikan di awal statement video ini, teman-teman, ya. Itulah dilakukan oleh PSM bersama Bernardo Tavares. Udah patternnya itu udah saklek, udah jelas dari PSM Makassar. Tapi di beberapa edisi pertandingan terakhir yang aku sorotkan itu
perubahan yang dilakukan oleh Bernardo Tavares ketika dalam situasi yang mengkhawatirkan. Contoh, pertandingan terakhir aja ya, flashback teman-teman. PSM menghadapi Persija Jakarta. Oke, Persija Jakarta mampu mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-2. Tapi ketika PSM tertinggal, reaksi, insting lebih tepatnya teman-teman, pengalaman dari Bernardo Tavares itu ia tunjukkan. Pengalaman itu mahal. Pengalaman itu dapatnya dari mana? Dari pertandingan-pertandingan yang udah pernah dilakoni oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya pada saat ia bersama PSM, tapi pada saat dia melanglang buana di dunia ini, dalam sesi dunia kepelatihan tentunya teman-teman. Saat menghadapi Persija Jakarta, dimasukkan Ramadan Sananta, Jaki Ashraf teman-teman. Langsung perubahan-perubahan terjadi di atas lapangan. PSM pun menciptakan gol, tapi sayangnya gol dari Abdullah Yusuf Helal itu gol pembunuh teman-teman, membuat situasi apa yang dilakukan oleh PSM Makassar pun dalam tanda petik jadinya nggak berarti. Tetapi ada bargaining pointnya dari beberapa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares akhir-akhir ini. Perubahan-perubahan ataupun pergantian pemainnya itu mahal banget. Nah, kita ambil konteksnya pada saat PSM Makassar menghadapi Rans Nusantara FC ini. 0-1 PSM Makassar sampai menit 67 teman-teman, sebelum Ramadan Sananta akhirnya menciptakan gol. Dimasukkan Sananta masuk, kemudian Kenzo Nambu keluar. Otomatis PSM Makassar yang sebelumnya William Pluim ditandemkan di depan bersama Everton, membuat William Pluim akhirnya lebih sering bergerak bebas, fleksibilitas, turun ke tengah, mengambil bola, membantu sirkulasi bola dari pemain PSM Makassar. Dan di posisi depan, Sananta lah yang mengisinya. Sananta pun hybrid. Hybrid itu maksudnya nggak patternnya itu berada di area tengah, melebar untuk bisa mendapatkan space ataupun peluang. Nah, ketika attacking pun membuat PSM Makassar pun beberapa momen kita lihat banyak striker ataupun penyerang di lini depan. Contoh, gol kedua ya dari PSM Makassar lewat Yakob Sayuri teman-teman. Nah, di situ pada saat fase transisi dari posisi Reja, kemudian dengan cepat memberikan bola ke depan, dan ada 4 pemain dari PSM Makassar di depan. Ada William Pluim, Sananta, Everton, dan di sektor kiri ada Yakob Sayuri. Dan situasi tersebutlah yang aku apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares. Dan di momen saat menghadapi Persija pun, ketika Sananta dimasukkan, William Pluim lebih sering turun ke bawah, mengambil bola, mendapatkan bola. Artinya ada tingkat keberbahayaan dari William Pluim ini ketika ia turun dari tengah mengambil bola. Sehingga kita lihat 2 assist yang diciptakan oleh William Pluim. Gol pertama ke Sananta, gol kedua ke Yakob Sayuri, assist dari William Pluim. Apakah William Pluim mampu melakukan secara penuh 90 menit cara bermain seperti itu? Tentunya tidak ideal, karena kita lihatlah usianya, postur tubuhnya nggak seperti dulu pada saat PSM mempunyai clock. Nah, pada saat PSM mempunyai clock teman-teman, itu energi dari Pluim sangat terbantu. Tetapi kan sekarang clock nggak ada. Oke, job untuk PSM Makassar dalam situasi rumit stadion B.J. Habibie itu teman-teman. Nah, Rans Nusantara FC kasihan teman-teman, kasihan untuk lini defense-nya khususnya. Kenapa? Saat menghadapi Bali United mereka udah unggul, tapi bisa disamakan oleh Bali United. Ini mereka udah unggul 0-1. Bisa dikejar, di comeback oleh PSM Makassar. Memang kualitas PSM pun kita akui. Artinya lini pertahanan menjadi kendala bagi Rans Nusantara FC di Liga 1 ini. Dari sisi attacking teman-teman, oke, di pertandingan ini 2 on target. Tetapi secara overall bersama Coach RD, oke-oke juga nih Rans Nusantara FC di pertandingan-pertandingan tertentu untuk bisa menciptakan banyak gol. Jadi problem yang dimiliki oleh Rans ini memang lini belakang. Kecepatan-kecepatannya itu ya sulit banget dihentikan oleh Rans Nusantara FC. Dan aku juga sempat berdiskusi dengan beberapa staf pelatih teman-teman. Memang situasi lapangan seperti Stadion B.J. Habibie bergenang, banyak air teman-teman, itu sulit banget bagi pemain-pemain yang tidak memiliki kecepatan. Nah, lihatlah Yakob Sayuri, enak banget kan main rumput seperti tergenang di B.J. Habibie, tapi permainannya luar biasa loh, seperti tidak ada masalah. Sananta, artinya ya itulah ya, kecepatan ini sangat-sangat membantu permainan dari PSM Makassar. Kemudian tidak adanya William Korea ya, kalau aku tidak salah pemain asing dari Rans Nusantara FC akhirnya ditarik keluar, itu merubah lagi ya bagi Rans Nusantara FC yang secara struktur pertahanan sebenarnya settle dengan pola 5 back mereka bertahan teman-teman, membuat PSM Makassar mampu memanfaatkan situasi tersebut. Di proses gol pertama pun Coach Rahmat Darmawan nggak terlalu euforia kan, santai aja, karena di situasi-situasi pertandingan-pertandingan lain ya
sering pada akhirnya lawan menciptakan gol lebih banyak dari Rans Nusantara FC. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Selamat untuk PSM Makassar. Ewaku.